Jadi secara mental kamu tuh tanggon ya, mental baja. Iya, iya. Hah? Ada Jadi- nekatnya, Ya. ya kan? Hah, Terus punya rasa penasaran, Iya, terus introvert, so you don't care, iya benar. ya kan? Kayak cuek ya. Ha-ha. Terus you say yes Iya, I say yes. dalam setiap banyak kesempatan yang ada di depan mata kamu, Iya, iya. ya kan? Iya, I think salah satu kunci untuk sukses itu just be present dulu. Ya. Be present. Ya. Terus setelah itu sendirian dong di lab. Ya, jadi karena dia tidak bisa membantu saya, akhirnya supervisor saya mengesain satu research assistant untuk membantu saya, tapi dia research assistant, jadi tidak ada skill sebagai scientist juga. Jadi saya minta dia order barang, order barang. Kalau ada barang-barang yang berat gitu, 10 kilo, 20 kilo, saya minta dia bawa-bawa ke dalam lab gitu, supaya mempermudah saya nggak bolak-balik ke storeroom gitu. Kerjanya berapa lama, Karina? Pada saat kamu menemukan kemudian Jadi saya full time di dalam lab itu 16-18 jam 7 hari seminggu itu selama 6 bulan. lagi gimana? Saya kerja di dalam lab, waktunya itu 16 sampai 18 jam sehari. 16 sampai 18 jam Iya. 7 hari seminggu, tiap hari. tiap hari. Jadi kamu tidur 18 jam, berarti cuma 7 jam. Ya. Dari makanya rumah saya ke 1 jam lab ya. jauh. 10 menit. 10 menit, sampai jalan 15, kaki. 10 sampai 15 menit ya. Jalan kaki. Iya Jalan kan kaki. kecil ya, maksudnya Oxford kan Ya, kecil ya kecil. maksudnya. Mandi, tidur. Besok paginya balik lagi ke dalam lab. Tidur tiap hari cukup? Paling 4-5 jam. 4-5 jam. Ya. Terus selama kamu di lab 18 jam, ada waktu buat istirahat dan makan dong? Dikirim makanan ke dalam lab 3 kali sehari karena supervisor saya tidak mau saya keluar untuk beli makanan, takutnya kena COVID. Tapi ya karena kadang-kadang nggak ada waktu untuk makan, ya makanannya saya simpan dulu di kulkas gitu. Tapi akhirnya kebuang juga karena nggak sempat makan. Paling makan sehari sekali. Kalau nggak makan ya, kalau nggak sehari nggak makan, saya besoknya makannya paginya aja gitu. Minum banyak? Minum banyak. Saya minum air putih banyak. Sehari makan cuma sekali rata-rata Iya, selama iya. 7 bulan, 8 bulan. Iya. Sampai kamu menemukan Selama 6 bulan. 6 bulan. Ya, sampai kita punya proses untuk produksi vaksinnya dalam skala yang massal yang paling besar itu 4.000 liter. 4.000 liter untuk Iya. konsumsi berapa banyak vaksin AstraZeneca? Jadi 1 liter kita bisa produksi 10.000 dosis. 10, wow banyak ya. Ya. Ya, jadi kita waktu itu pas Januari 2022 kita sudah buat lebih dari 3 miliar dosis. Jadi sekitar 4 miliar dosis Januari 2022. Ya, kita sebar vaksinnya ke 184 negara. Waktu kamu proses sampai 6 bulan, kamu tahu Mbak kalau ini akan berhasil? Enggak, karena saat unique time ternyata proses kita lakukan di awal sebelum uji klinis. Jadi ada chance kalau vaksinnya tidak lolos uji klinis, ya hasil kerja kita akan go down the drain gitu, sia-sia aja. Dan tentu pasti ada kelinci percobaan, ada tikus gitu-gitu ya. Iya. Proses ya, itu benar, ya sebelum uji klinis. Sebelum uji klinis ya ada prosedurnya. Jadi preklinis ke tikus dan non-human primates. Oke. Jadi ke Cimpansi. Iya. Habis itu baru ke manusia. Terus pada saat, jadi kamu juga masih gambling sebenarnya dong ya? Ya, untuk proyek ini kita semua gambling. Jadi kita pour out energy, time, and money gitu. Apa yang ada di kepala kamu pada saat itu? Kalau kamu bisa mundur lagi ya ke momen waktu itu kan menakutkan, menantang. Ya, jadi saya waktu itu cuma mikirnya eksperimen apa yang harus saya lakukan setelahnya ini. Jadi jadwalnya sangat padat. Jadi untuk berpikir untuk ini susah atau enggak pun enggak.
Saya cuma pikir ke eksperimen, data gitu aja. Baik. Terus seneng dong kalau ternyata akhirnya berhasil. Genuinely pas saya lihat vaksin kita lulus uji klinis yang ketiga, jadi berarti kita sudah bisa mengkomersialkan. Tapi waktu itu license-nya masih emergency approval, jadi belum full approval. Saya pikir ya kerjaan saya makin banyak nih. Benar. Itu yang bilang ke ya research assistant-nya. Aduh, makin banyak kerjaan. Ya. Waktu kamu di Oxford di lab kerja, orang tua kamu bilang apa? Orang tua saya sih bertanya, ini bagaimana keadaan di Inggris? Kamu cukup makan nggak? Supermarket gimana? Kosong apa enggak? Hati-hati ya, pakai masker di rumah aja. Dia bilang iya aja. Ya. Karena kamu nggak mungkin cerita apa yang terjadi dong. Ya, satu mereka jauh dan mereka orang tua saya orang yang trade-nya sangat khawatir. Ya. Saya maksudnya, walaupun saya cerita pun pada saat itu mereka tidak bisa bantu saya dan tidak ada outcome yang baik waktu itu. Mungkin mereka akan sangat khawatir setiap hari. Ya. Jadi kamu ngomong gitu biar mereka juga tenang gitu kan, meninggalkan anak putri satu-satunya ya? Iya. Di luar negeri, di tempat yang jauh banget. Ya, pada saat COVID, pada saat pandemi ya. Yang saya mau mereka juga take care of their health aja ya pada saat itu. Dan pada saat ini berhasil, terus seperti apa sih perasaan kamu? Pengen tahu dong. Akhirnya bisa diproduksi massal, terus banyak orang mendapatkan manfaat yang besar. Saya waktu itu apa ya? Saya juga maksudnya saya senang saya bisa membantu orang, tapi pada saat itu lebih ke arah sibuk sih. Kita kan berkolaborasi ke 25 manufacturing facilities. Jadi walaupun saya tidak bisa berada di sana, saya harus training mereka satu-satu. Dan standar mereka tidak sama di awal. Jadi banyak yang mereka harus konfirmasi ke saya. Ada yang batch-nya gagal, saya harus troubleshoot untuk mereka. Jadi ya 24 hours itu handphone saya nyala terus gitu. Mereka bisa langsung telepon saya kalau ada masalah gitu. Saya harus untuk konsul ke mereka juga bagaimana cara kasih solusi. Selama 6 bulan dan seterusnya, kamu pernah jatuh sakit? Ya, pastilah. 6 bulan kurang tidur, kurang makan, pasti sakit. Ya. Terus maksa tetap ke lab? Ya, tetap harus ke lab. Menggigil gitu? Ya, paling sakit. Saya cuma minum paracetamol terus pergi ke dalam lab. Karena posisinya ya mau nggak mau, karena nggak ada yang bisa gantikan lagi. Iya. Terus penemuan yang kamu lakukan ini kan kemudian bisa digunakan untuk berbagai macam vaksin ya? Ya, benar. Apa aja ya selain COVID? Ya, jadi straight after COVID kita ada outbreak Ebola, jadi nggak bisa istirahat juga. Jadi saya adaptasi sedikit supaya speknya bisa sesuai standar. Jadi pas saat kita dengar ada outbreak di Uganda, saya langsung kerjakan sendiri lagi. Ya. Dan apa yang ada di kepala kamu? Saya bilang kok saya lagi gitu. Kan sekarang udah nggak lockdown, kenapa dia nggak rekrut saintis yang lain? Tapi ternyata requestnya saya yang handle sendiri ya, karena urgent lagi. Oke. Saya kerjakan, tapi untungnya dalam 2 minggu kita bisa deploy vaksinnya ke Uganda. Jadi kemudian nggak jadi outbreak, nggak jadi menyebar kemana-mana gitu ya? Iya, benar. Apa yang kamu rasain? Sibuk juga gitu kayak yang pertama? Ya, jadi saya diskusi sama teman saya, I think I cannot handle another outbreak gitu ya. I hope this is the last one for this year gitu. Gitu? Ya. Terus setelah itu? Setelah itu jadi supervisor saya terbiasa dengan standar kerja yang tinggi. Ya, jadi
dia nggak mau turunin norma kerjanya. Oh, Karina bisa kerjain, jadi kita terusin sampai Hajar. proyek yang lain lagi supaya supaya semuanya beres dengan cepat, kita banyak funding gitu. Kan pressure, tekanan itu membuat kita bisa menemukan diri kita yang lebih baik kan. Iya. Tapi nggak Kalau gitu nggak juga. Iya, maksudnya gini, iya. kalau nggak ada tekanan, Iya. seseorang tuh nggak bisa bertumbuh. Iya. Iya kan? Orang mesti ditekan. Iya. Jadi tekanan, pressure itu bagus. Iya. Gitu kan. Tapi kalau kelamaan capek juga ya. Tapi juga dari kan tim inti kita ada 3 orang ya. Jadi supervisor saya yang handle kebijakan pemerintah lah. Dia komunikasi ke Secretary of Health, komunikasi ke kolaborator kita juga tentang kebijakan dan tentang result. Yang satu lagi project manager, dia handle budgeting sama order barang. Jadi kalau satu kolaborator kita di Vietnam, di Thailand butuh apa, dia yang kirim gitu. Iya. Dan handle yang dokumen-dokumen lah yang perlu ditantangan. Yang saya kan kerjakan sendiri di dalam lab, semua yang berhubungan dengan proyek itu. Jadi semua mereka itu kerjanya juga jam kerjanya sama seperti saya, cuman mereka beda kan. Mereka bisa dimanapun kerja di rumah pakai komputer dan pakai Zoom. Iya. Dan mereka ada waktunya down juga. Saya lihat mereka seperti mereka ada efek sampingnya dari pandemi ini kan. Ya, jadi pada saat itu profesor saya bapaknya meninggal pada saat pandemi, tapi dia nggak punya momen untuk grief. Jadi dia cuma pulang seminggu, habis itu balik lagi kerja ya. Dan sampai sekarang pun dia masih konsultasi ke psikologis karena dia punya depression dan burnout ya. Jadi setelah beberapa bulan dia kambuh lagi depressionnya, jadi saya harus handle beberapa proyek gitu. Terus akhirnya dia kerja lagi walaupun depressionnya belum sembuh, tapi kayak cycle aja gitu. Iya. Ya. Kalau project manager saya side effect-nya itu overeating. Ya, jadi dia Loaded. makin Overeating. Ya, overeating. Jadi kompensasinya dengan makan. Ya, jadi membesar dan itu nggak bagus sih untuk kesehatannya. Itu agak kayak life threatening sih, obesity. Jadi dia harus went on the strict diet. Tapi susah sih. Kalau kamu ada nggak side effect-nya? Paling pas. Kalau yang satu frustasi, depression, yang satu overeating. Kalau kamu kan cuma bertiga, gila sih. Kamu ada nggak? Waktu itu saya mungkin cope-nya cuma dengerin lagu, atau kalau ada supervisor saya tiba-tiba di dalam lab nyuruh-nyuruh orang, saya marah-marah sih sama dia. Pada saat itu waktu itu kita cuma ada bertiga di dalam satu gedung kosong. Research assistant saya duduk di mana itu ngorder barang. Jadi supervisor saya keluar dari ruang meeting, dia bilang ruangannya sepi nih, bagaimana kalau kita pasang lagu aja gitu, dia bilang. Saya lagi kesel sekali sama dia karena dia nggak pernah dengerin saya. Untuk scheduling proyek itu sangat penting, tapi dia maunya dilakukan secara paralel dalam waktu bersamaan gitu. Itu udah nggak mungkin sih, maksud saya bisa dibagi 4 gitu. Terus saya bilang saja ke dia, I don't want the song, I just want to kill you gitu. Jadi saya kompensasinya kayaknya marah-marah ke supervisor gitu.